Halo sahabat Beta, bagaimana kabar hari ini? Semoga sahabat Beta selalu diberikan kesehatan. Sahabat Beta, hari ini saya berada di DPRD Kabupaten Kudus. Hari ini Komisi D DPRD Kabupaten Kudus melakukan rapat koordinasi dengan Kemenak Kabupaten Kudus. Selanjutnya ada Kesra dan BKK. Juga ada perwakilan dari pondok pesantren. Jadi rapat kali ini yakni fokus membahas tentang persiapan new normal yang akan diterapkan di pesantren. Bagaimana informasinya berikut saja. Kemudian kita konsentrasi di sini, sekolah harus menjadi perhatian dan gugus COVID. Nggak tahu apakah terlalu overload pikirannya atau tenaganya sehingga merupakan pesantren. Ketika sekarang harus kita mulai lagi bahwa kita akan melakukan beberapa pencegahan yang ada di pesantren. Ya di mana ada potensi-potensi nanti di sana mungkin ada penyebaran. Saya yakin tadi sudah sampaikan bahwa di sana sekarang ini ya Pak menyampaikan bahwa anggaran di DKK ajakan sekitar 40% begitu. Tapi mohon maaf kalau saya baca kemarin itu dan sebagainya yang belum semuanya 100% dibelikan. Apakah saya nggak tahu apakah setiap pesantren punya apa namanya termogan dapat pengeluaran. Karena saat ini tentunya kita tahu semuanya kondisi minimalnya berupaya bahwa mereka itu nanti memberikan pengajaran kepada santri-santrinya. Ini mohon agak kesan. Paling tidak Kesra membantu ke depan bahwa sampai nanti sebelum dilakukan bahasanya pondok-pondok pesantren bisa melakukan yang berinteraksi langsung dengan santrinya untuk mencegah itu setuju sekali seminimal mungkin kita pada pesantren penting seperti hanya di sekolah-sekolah ataupun di wilayah masyarakat yang selama ini sempat kita concern belum sempat menjadi concern kita ini kita sepakati kita ada pertemuan lanjut dengan dinas terkait dan lembaga terkait. Biasa untuk hadir di rumah sakit itu bukan normal, bukan PPU normal karena sebenarnya kita akan pakai 1 bulan. Itu sudah bulan memang kita seharusnya memang. Ketua santri itu ternyata tidak mampu mengajari anaknya. Cuma disuruh begitu tuh orang tua nggak sanggup. Sehingga orang tua ya kapan pesantren masuk? Apa semua yang disampaikan sebetulnya adalah bermuara pada keterbatasan anggaran dan sarana ini sangat minim untuk sarana dan prasarana. Ada 7. Karena saya dulu juga 3 tahun di asrama, jadi saya tahu betul bagaimana asrama itu seperti apa. Mobilitas ketika mau tidur, mau makan, mau mandi, protokol kesehatan memang bisa kita terapkan. Ada sebagian yang nggak bisa kita buat bersama-sama, rincian biayanya berapa. Nanti disampaikan pemerintah bisa bantu berapa, langsung ke poin saja, kita nggak usah dinas kesehatan. Jadi memang nanti pelaksana teknisnya dinas kesehatan, namun dua bagian tak terduga karena pondok saya lanjutan terkait dengan rapat koordinasi pada Senat ini harus ada rekomendasi yang jelas untuk kita lanjut menghadirkan gugus COVID terkait dengan penganggaran dan sebagainya, karena tanpa itu pun tidak akan ada artinya pertemuan pada Senat ini. Ini sangat penting Pak Ketua untuk menjadi prioritas dan yang ketiga sangat penting sekali dari pemerintah daerah baik tersebut dan juga proses kehadiran dari pesantren santri-santri yang tadi pesantren ini sangat penting sekali, karena kalau tadi sebutkan disinggung tanggal 15 Syawal. Ya, biasanya diawali mulai tanggal 15 Syawal itu sudah mulai memasukkan santri baru. Namun karena ini berhubung ada COVID, tetap itu dilaksanakan sesuai jadwal, namun tidak serentak, bisa dikasih waktu
2 minggu sampai tanggal 30 Syawal untuk penerimaan siswa baru dan untuk menata santri baru. Terus yang non formal, yang sekolah formal, yang santri, yang pondok ada sekolah formalnya itu tetap mengacu jadwal pendidikan Dignas. Ya, baik itu madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, aliyah, SMP, SD, SMA yang mempunyai pondok dan mempunyai sekolah formal di situ, itu mengacu keputusan dari Dinas Pendidikan sama Menteri Pendidikan sama Menteri Agama. Yang tidak punya? Yang formal, yang punya pendidikan formal dan punya pondok di situ. Ya, yang punya. Kalau yang tidak punya? Yang tidak punya, kalau mondoknya di luar, itu santrinya tetap mengikuti. Santrinya tetap mengikuti. Pak, jumlah pondok santri di Kudus ada berapa, Pak? Kalau jumlah pondok yang terdaftar di Kemenak itu ada 114. Santrinya ada 35.000 sekian. Kalau yang tidak terdaftar, Pak, Kalau perkiraan yang berapa? Terdaftar masih 50-an gitu. 50-an pondok lebih itu yang tidak terdaftar. Jadi besok mulai masuk yang non formalnya, mulai datang ke Kudus itu. Wah, sudah ada yang kemarin. Sudah ada yang kemarin juga. Sudah. Tapi tidak berkerumunan, Mas. Misalkan gini, sing kitabe wis mentek, wis ape rampung, diundang sik 20 santri. Pondok-pondok rampung kitab. Bariku khataman boyong gitu loh, Mas. Untuk merampung kisah. Hanya untuk merampungkan dan mengamankan lah istilahnya biar tidak banyak depon. Pak, kira-kira ini untuk masalah protokol kesehatan di pesantren, kira-kira mereka sudah sangat aman Sulaiman insyaallah itu. Amat Sulaiman insyaallah. Pak, tapi mereka santri itu juga tidak membawa surat kesehatan ya, Pak? Oh, kalau ini dari Kemenak sudah menghimbau apabila menghimbau ke pondok pesantren apabila mau meninjau santri atau mau melihat lokasi pondok pesantren katakan ya, itu harus pakai protokol kesehatan. Kalau itu nanti memasukkan santri ke pondok pesantren sesuai jadwal, harus membawa surat kesehatan dari puskesmas asal. Ini himbauan dari Kemenak sudah itu, dan pakai protokolnya. Jadi setelah nanti santri diterima di pondok dengan dasar surat kesehatan dari setempat tersebut, nah pondok baru bisa untuk menerima. Dan wali santri langsung disuruh pulang, tidak boleh ikut masuk dalam ruangan pondok. Wali santri di luar kilungan pondok. Gimana, Pak? Udah mulai dibuka atau sekarang kedatangan PLT ke beberapa pesantren itu kan hanya sampling dari sekian pesantren yang ada di Kabupaten Kudus. Kalau kemarin kami dengar dan kami lihat itu sekitar hanya 6 pesantren. Sedangkan pesantren di Kabupaten Kudus kan totalnya ada sekitar 131. Itu yang terdaftar di Kemenak. Sedangkan yang belum terdaftar kan banyak. Mungkin beberapa pesantren ada yang belum berani menerima kedatangan santri dari luar kota. Tetapi sebagian besar pesantren kan mulai besok pagi sudah mulai berani menerima. Karena pesantren yang tidak mempunyai pendidikan formal tetap didesak oleh wali murid supaya bisa menerima untuk KPM-nya. Sedangkan yang punya pendidikan formalnya yang mungkin bisa menyesuaikan jadwal yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Dorongan untuk dibagi untuk DKP sendiri sebenarnya apa sih, Pak? Dana tidak terduga kita ini kan masih ratusan miliar yang belum terserap. Dari sekian komponen yang dianggarkan oleh gugus tugas ternyata banyak terlewatkan, termasuk pesantren.
seharusnya pesantren ini menjadi perhatian utama karena potensi pesantren ini akan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Di pendidikan itu juga ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal. Tentunya ini kemarin menjadi perhatian tersendiri karena Kudus menjadi kota santri. Tapi kan ternyata tadi tidak ada anggaran untuk pondok pesantren. Ya, memang untuk yang di DKK, yang 15.300.000 itu memang kalau kita lihat DKK-nya memang tidak ada anggaran untuk pesantren. Itu anggaran itu diperuntukkan bagi rumah sakit, puskesmas, dan tenaga medis. Tetapi kan kita mempunyai dana TT, dana tidak terbatas. Dan itu yang punya kewenangan kan gugus tugas. Itu fleksibel, bisa dialokasikan ke kesehatan. Dan dinas sosial yang kita anggarkan untuk jaring pengaman sosial pun komunitas pesantren juga tidak perhatikan dan tidak tersentuh. Tidak ada dari dinas sosial yang memberikan bantuan sembako ke pesantren. Padahal santri yang masih mukim, yang tidak berani pulang ke rumah, itu masih banyak. Nah ini kan pemerintah harus mulai mengevaluasi ulang. Pak, new normal di pesantren menurut dari Dewan Pemkab siap nggak Pak terkait? Untuk new normal, kalau melihat seperti ini kan yang saya belum ada kesiapan, tapi ini memang harus melibatkan masyarakat untuk mempersiapkan itu, diantaranya pesantren. Pesantren sendiri sudah merasa siap, sedangkan pemerintah sebagian elemen pemerintahannya malah belum ada yang siap. Ini kan harus butuh sinergitas semuanya. Selama ini dari asosiasi organisasi pesantren sudah melakukan itu dan surat edarannya sudah diterima oleh semua pesantren, bahkan Kemenak sendiri yang menaungi pesantren sudah. Cuma kan kita harus menyadari pesantren ini kan minim fasilitas kesehatan dan itu pemerintah harus hadir di sana. Hadir untuk membantu ya minimal termogannya, maskernya, wastafel portable-nya, hand sanitizer-nya. Ini yang belum diperhatikan oleh pemerintah. Nah, penekanan untuk penularan ini kan sudah menjadi tugas puskesmas untuk koordinasi dengan pondok pesantren di masing-masing kecamatan. Jadi puskesmas itu mempunyai fungsi kuratif preventif. Ini yang dilakukan jangan hanya masyarakat umum, tapi pesantren-pesantren ini harus dimasuki. Itu tugas puskesmas dan di sana sudah ada anggarannya. Itulah liputan saya hari ini, semoga bisa memberikan informasi dan manfaat bagi sahabat kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk berita-berita di Beta TV.